Alur cerita film Slangtree versus Dinosaurus. Film dimulai di sebuah pulau yang akan dijadikan tempat wisata yang bertemakan dinosaurus. Semua pekerja sibuk dengan pekerjaan mereka membangun replika dinosaurus. Setelah mendapatkan persetujuan, para pekerja meledakkan sebuah bongkahan batu besar yang mengganggu pekerjaan mereka. Setelah bongkahan batu ini diledakkan, muncul beberapa fosil dan sebongkah batu panjang. Kemudian, batu panjang ini bergerak masuk ke dalam tanah. Tanpa diduga, batu yang mereka ledakkan membukakan jalan keluar bagi monster-monster yang berada di dalam tanah. Seluruh pekerja di sana pun akhirnya mati semua. Selain monster ular raksasa, muncul juga monster dinosaurus. Bukan monster sih, muncul juga dinosaurus, yaitu T-Rex, yang merupakan musuh bebuyutan si monster ular. Scene berpindah ke rumah seorang bocah yang bernama Xiao. Dia dikagetkan oleh ibunya yang ingin memeriksa keadaan kaki anaknya. Xiao meminta kepada ibunya untuk pergi jalan-jalan keluar karena dia sudah bosan diam di rumah terus-menerus. Alhasil, keesokan harinya pun ibunya memberikan kejutan kepada Xiao, yaitu dengan mengajaknya jalan-jalan berwisata ke Pulau Dinosaurus yang baru dibuka. Di pulau ini, mereka semua diajak berkeliling pulau dengan bus wisata. Ibunya memborgol Xiao supaya Xiao tidak jauh-jauh pergi darinya. Xiao dikagetkan dengan burung-burung yang menabrak bus mereka. Dan Xiao menatap ke langit. Dia melihat seekor ular raksasa melintas di atas gunung. Kemudian, supir bus membanting setir karena ada sebongkahan batu besar terbang di atas mereka. Alhasil, mobil mereka pun menabrak pohon. Pria berbaju putih ini bernama Direktur Bai dan temannya Direktur Lao Xian. Xiao melepaskan borgolnya karena dia ingin buang air kecil. Direktur Bai pun menemaninya masuk ke dalam hutan untuk buang air kecil bersama. Saat mereka berdua sedang asik buang air kecil, tiba-tiba Direktur Bai ditarik oleh lidah yang sangat panjang dari semak-semak di dalam hutan. Scene berpindah ke tempat bus wisata. Bapak tua ini adalah seorang arkeolog yang sangat menyukai soal-soal makhluk prasejarah. Mereka semua mulai panik dan ketakutan karena satu persatu mereka ditarik masuk ke dalam lebatnya hutan belantara. Di dalam bus, Ibu Xia melihat anaknya sudah tidak ada. Kemudian, bus mereka diserang oleh monster katak yang ingin memaksa mereka. Scene kembali berpindah ke tempat Xiao. Dia sedang dikejar oleh monster katak. Dengan kakinya yang pincang, Xiao berusaha lari dan bersembunyi di dalam sebongkahan kayu. Dan kemudian dia selamat karena kayunya terguling ke jurang. Selanjutnya, bus yang membawa mereka terangkat ke udara. Ternyata, bus mereka sedang dililit oleh monster ular raksasa ini. Si kakek pun mengenalnya dengan nama ular piton pangau. Karena mendengar suara dari T-Rex, ular pun melepaskan bus mereka. Akibat jatuh dari ketinggian, mereka semua mengalami luka-luka yang cukup parah. Mereka menuduh Lao Xian selaku pengelola pulau ini karena dia tidak memberitahukan tentangnya ada monster-monster di sini. Mereka kembali dikagetkan dengan kemunculan T-Rex. Scene berpindah ke tempat Xiao. Dia terguling sampai masuk ke dalam sebuah goa. Di dalam goa, Xiao melihat telur-telur raksasa. Kemudian, Xiao segera bersembunyi dari seekor dinosaurus kecil yang akan memakan telur-telur ini. Tiba-tiba jam tangan Xiao berbunyi yang membuat keberadaan Xiao diketahui oleh dinosaurus kecil ini. Xiao pun bersembunyi di dalam cangkang telur yang sudah pecah. Dia
akhirnya diselamatkan oleh si pemilik telur, yaitu si piton pangau. Dia memikir kalau Xiao adalah anaknya karena Xiao keluar dari dalam telur miliknya. Di lain tempat, rombongan ibunya selamat dari intaian T-Rex. Lao Xian mengajak mereka semua untuk pergi ke pantai untuk mengirim sinyal bantuan. Namun, ibunya menolak karena dia ingin menyelamatkan anaknya. Ibunya Xiao pergi ke dalam hutan dengan ditemani supir bus yang bernama Zhang bersama si kakek arkeolog dan asistennya. Kakek ini ternyata adalah konsultan di pulau ini. Xiao kabur dari goa dan menyusuri hutan untuk mencari keberadaan ibunya. Tiba-tiba, dia tertangkap oleh tanaman karnivora. Kemudian, ular piton pangau menyelamatkannya. Akibat ingin membantu Xiao, dia terkena duri-duri dari tanaman karnivora. Dan Xiao akhirnya sudah tidak takut lagi dengan ular ini. Dia bahkan membantu mencabut duri di tubuhnya. Lao Xian bersama rombongannya melihat seluruh areal proyek sudah hancur berkeping-keping. Angin pun bertiup kencang, sembari suara auman dinosaurus. Kemudian, sesosok T-Rex muncul di depan mereka dan mengimbaskan ekornya ke arah mereka semua. Malam hari pun tiba. Ibu Xiao terus mencari keberadaan anaknya. Kemudian, Zhang melihat lintah berada di punggung ibu Xiao. Selanjutnya, dari dalam semak-semak muncul T-Rex yang mengikuti bau mereka. Sedangkan Xiao sendiri kedinginan dan kebingungan di dalam hutan. Keesokan harinya, mereka bertemu kulit ular si piton pangau. Si kakek menyimpulkan kalau pulau ini merupakan pulau prasejarah yang masih bertahan dengan ekosistemnya karena dulunya pulau ini diselimuti oleh gletser. Xiao akhirnya bertemu dengan ibunya, tapi mereka memiliki satu masalah, yaitu dinosaurus T-Rex mencium keberadaan mereka. Mereka pun segera lari dari kejaran T-Rex. Dan akhirnya, Xiao bersama ibunya terkepung oleh 2 ekor T-Rex. Dan Xiao bersama ibunya diselamatkan oleh monster ular pangau. Mereka memanfaatkan momen ini untuk segera kabur di saat ular piton pangau tengah bertarung dengan sekawanan T-Rex. Setelah merasa aman, mereka semua beristirahat sembari ibunya memperbaiki penyenggah kaki Xiao. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka sampai di tempat pembangunan proyek. Mereka menemukan sisa-sisa tulang hewan raksasa di bekas ledakan. Si kakek dan asistennya kemudian menyimpulkan lagi kalau dulunya areal ini terbentuk dari 2 pulau yang berbeda. Dan masing-masing pulau dikuasai oleh rajanya masing-masing, yaitu T-Rex dan ular piton pangau. Oleh karena itulah, mereka berdua saling bertarung melebutkan wilayah kekuasaan mereka. Xiao menemukan kamera di bawah tulang T-Rex. Lao Xian muncul dan menyandara Xiao. Dia mengancam mereka untuk tidak meninggalkan pulau, supaya kejadian ini tidak bocor keluar. Dengan kemunculan T-Rex, mereka berhasil menyelamatkan Xiao dan Lao Xian mati diinjak oleh si T-Rex. Mereka menggunakan mobil untuk segera kabur dari kejaran T-Rex. Namun, si T-Rex mampu berlari sangat kencang dan menyusul mereka. Hingga akhirnya mobil mereka pun berhenti menabrak bangku. Ular piton pangau kembali muncul dan menyelamatkan mereka lagi. Terjadi pertempuran yang sangat sengit antara kedua penguasa ini. Karena ular piton pangau sudah kelelahan, mereka berencana akan membantunya dengan menggunakan bahan peledak. Ibunya membawa bom-bom ini dengan mobil dan menabrakkan ke arah kedua monster yang tengah bertarung.
Karena remote-nya banyak, bom mereka pun gagal meledak. Mereka melihat tumpahan minyak keluar dari mobil. Karena semua orang dewasa tidak bisa bergerak lagi, dia memutuskan berlari dan mengambil obor sembari melemparnya ke mobil. Hingga akhirnya bom pun meledak. Ular piton pangau memanfaatkan situasi ini untuk membalikan keadaan dengan mencekik musuh bebuyutannya. Karena efek ledakan yang sangat besar, Xiao pun tidak sadarkan diri. Ular piton pangau pun datang mendekat. Dia melihat Xiao yang sudah tidak sadar. Dengan sekali teriakannya, Xiao pun kembali sadar. Dan akhirnya mereka bisa kembali pulang ke rumah mereka yang nyaman. Serta pulau kuno ini akhirnya dilarang untuk dikunjungi dan dijadikan tempat wisata selamanya. Dan inilah dia akhir dari perjumpaan kita, dan film Snake 3 versus Dinosaurus pun selesai.